Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Elsa Julia dengan NIM 2230103026. Saya Adila Febriani dengan NIM 2230103023. Saya Elvira Winisa dengan NIM 2230103028. Kami akan membahas tentang tahapan manajemen kurikulum. Selamat menyaksikan. Tahapan manajemen kurikulum. A. Perencanaan. Perencanaan merupakan proyeksi tentang apa yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan dengan berbagai pertimbangan sistemik, terarah, dan disengaja. Tujuan perencanaan adalah mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan terorganisasi guna memperoleh hasil yang diinginkan. Pada dasarnya, perencanaan adalah proses intelektual yang melibatkan pembuatan keputusan. Kegiatan perencanaan ini dimaksud untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan merupakan penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan kurikulum, terdapat beberapa aspek yang harus dilihat sebagai berikut. 1. Perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas, berisi hal-hal yang menjadikan kehidupan lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, serta kebutuhan dasar manusia. 2. Perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif dengan mempertimbangkan dan mengordinasi unsur esensial belajar mengajar yang efektif. 3. Tujuan pendidikan harus meliputi tentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. 4. Rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. Jika tidak, persepsi yang muncul kurang jelas dan kontradiktif. 5. Masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal yang ditunjukkan bagi anak-anak mereka melalui perumusan tujuan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, para pendidik berkewajiban untuk memberitahukannya. 6. Dengan keahlian profesional, para pendidik berhak dan bertanggung jawab mengidentifikasikan program sekolah yang akan membimbing siswa ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Perencanaan kurikulum memerlukan kerangka kerja umum agar tersusun secara sistematis dan terorganisasi. Kerangka kerja perencanaan kurikulum dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Fondasi. Pendidikan berdasarkan 3 daerah fondasi yang luas, yakni filsafat, sosiologi, dan psikologi, yang berhubungan dengan kebutuhan individu maupun masyarakat. Sedangkan perencanaan kurikulum berhubungan dengan fokus spesifik dari subjek daerah fondasi tersebut. 2. Tujuan. Area yang paling luas dari kerangka kerja kurikulum adalah definisi tujuan pendidikan secara menyeluruh. Berdasarkan 3 daerah fondasi tersebut, tujuan umum menyajikan hal-hal yang dikembangkan pada berbagai jenjang wilayah, nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, dan masyarakat luas. Dalam hal ini, tujuan tingkat nasional adalah memberikan petunjuk bagi pengembangan lokal sebaliknya. 3. General objektif. Tujuan umum menyajikan berbagai tujuan yang mengalihkan kegiatan belajar mengajar sejalan dengan tingkat pengembangan siswa dari anak-anak sampai dewasa, sehingga program pendidikan pun berjalan dengan tingkat pengembangan siswa tersebut. 4. Decision screen. Guru atau pihak perencana kurikulum perlu mempertimbangkan 5 daerah yang akan memengaruhi keputusan mereka, yakni
A. Karakteristik siswa yang menggunakan kurikulum. B. Refleksi prinsip-prinsip belajar. C. Sumber-sumber umum penunjang. D. Jenis pendekatan kurikulum atau terpisah, terkorelasi, dan sebagainya. E. Pengorganisasian pengelolaan disiplin spesifik yang digunakan dalam perencanaan situasi belajar mengajar. 5. Komponen perencanaan kurikulum. Komponen perencanaan kurikulum terdiri atas A. Perumusan tujuan belajar atau hasil tujuan yang digunakan. B. Konten yang terdiri atas fakta dan konsep yang berhubung dengan tujuan. C. Kegiatan yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan. D. Sumber-sumber yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan. E. Alat pengukuran untuk menentukan derajat. Tahap perencanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Analisis kebutuhan. 2. Merumuskan dan menjawab pertanyaan fisiologis. 3. Menentukan desain kurikulum. 4. Membuat rencana induk atau master plan, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang B. Pengorganisasian. Menurut Ahmad, pengorganisasian dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni secara struktural dalam konteks manajemen dan secara fungsional dalam konteks akademik. Kata organisasi mengandung makna bahwa kelompok sosial yang bersifat tertutup atau terbuka terhadap pihak luar yang diatur berdasarkan aturan tertentu yang dipimpin atau diperintah oleh seorang pimpinan atau staf administrasi yang dapat melaksanakan bimbingan secara teratur dan bertujuan. Organisasi dalam arti dinamis atau pengorganisasian adalah proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan. Pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja sama dengan efektif untuk pencapaian suatu tujuan. Kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik di dalam kelas maupun luar kelas. Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, sosial, aspek siswa, dan masyarakat. Pengorganisasian kurikulum merupakan perpaduan antara dua kurikulum atau lebih sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam aplikasinya, pada kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat mengarahkan peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna karena senantiasa mengaitkan dengan kegiatan praktik sehari-hari agar tujuan peserta didik dapat tercapai. Organisasi kurikulum merupakan susunan pengalaman dan pengetahuan yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi kurikulum antara lain, yang pertama, konsep. Konsep merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan variabel mana yang kita inginkan untuk menentukan adanya hubungan empiris. Yang kedua, generalisasi adalah kesimpulan dari kristalisasi suatu analisis. Yang ketiga, keterampilan ialah kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Yang keempat, nilai. Nilai merupakan norma atau kepercayaan yang diagungkan. Nilai adalah suatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Pada skala praktik integrated, kurikulum memiliki beberapa kelebihan dan manfaat. Antara lain, A. Segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat bertalian. Yang B. Sesuai dengan perkembangan modern tentang belajar mengajar. Yang C. Memungkinkan adanya hubungan antara sekolah dan masyarakat.
Yang D. Sesuai dengan ide demokrasi, di mana siswa dirangsang untuk berpikir mandiri, bekerja sendiri, memikul tanggung jawab, dan bekerja sama dalam kelompok. Integrated curriculum juga memiliki beberapa kelemahan, yakni yang pertama, guru tidak dilatih melakukan kurikulum semacam ini. Yang B. Organisasi tidak logis dan kurang sistematis. Yang C. Terlalu memberatkan tugas-tugas guru karena bahan pelajaran yang mungkin berubah setiap tahun sehingga mengubah pokok-pokok permasalahan dan isi materi. Yang D. Kurang kemungkinan untuk dilaksanakan ujian umum. Yang E. Siswa dianggap tidak mampu ikut serta menentukan kurikulum. Yang F. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menunjang pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, tahap pengembangan meliputi langkah-langkah. Yang A. Perumusan rasional atau dasar pemikiran. B. Perumusan visi, misi, dan tujuan. C. Penentuan struktur dan isi program. D. Pemilihan dan pengorganisasian materi. E. Pengorganisasian kegiatan pembelajaran. F. Pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar. Yang G. Penentuan cara mengukur hasil belajar. C. Implementasi. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap selesai. Secara sederhana, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan yang telah dikemukakan memberikan tekanan pada proses. Esensinya, implementasi adalah proses atau aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program, atau harapan-harapan yang diungkapkan dalam bentuk kurikulum desain atau tertulis agar dilaksanakan. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Meskipun tugas kepala sekolah dan guru dibedakan, tetapi dalam pelaksanaan administrasi selalu beriringan dan bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan proses administrasi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum membutuhkan dukungan organisasi sekolah yang kuat. Pelaksanaan kurikulum di sekolah yang tergolong mapan umumnya ditunjang oleh 1. Guru bidang studi yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Yang kedua, staf karyawan tata usaha yang cakap dan terampil. Yang ketiga, bagian pengadaan alat bantu mengajar. Yang keempat, bagian perpustakaan, di mana sumber bacaan disediakan dan dioperasikan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kelima, pengelolaan laboratorium tempat diadakannya percobaan dan praktik. Yang keenam, usaha kesehatan sekolah atau UKS yang dibina oleh dokter, perawat, dan psikiater. Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik kurikulum mencakup ruang lingkup ide baru dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan. Yang kedua, strategi implementasi adalah trik yang digunakan dalam menerapkan kurikulum, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga, karakteristik pengguna kurikulum meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum terhadap peserta didik. Yang ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana dan program pembelajaran atau silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, penjabaran materi. Yang ketiga, penentuan strategi dan metode pembelajaran.
Yang keempat, penyediaan sumber, alat dan saran pembelajaran. Yang kelima, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar. Selanjutnya, yang D yaitu evaluasi. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris. Evaluation dalam bahasa Arab al-taqdir, dalam bahasa Indonesia penilaian. Akar katanya adalah value, dalam bahasa Arab al-qimah, dalam bahasa Indonesia nilai. Kemudian dari segi istilah bahwa evaluation refer to the act or process to determining the value of something, maka definisi evaluasi mengandung pengertian tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi fokus pada upaya menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar yang kemudian diukur menggunakan tes. Tujuan evaluasi yaitu untuk menentukan perubahan yang terjadi baik secara statistik maupun edukatif. Dalam evaluasi, pengukuran tidak lagi merupakan bagian dari integral ataupun suatu langkah yang harus ditempuh. Pengukuran hanya merupakan salah satu langkah yang mungkin dipergunakan dalam kegiatan evaluasi, sedangkan penilaian dan evaluasi memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan secara internal, yakni orang-orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam suatu kegiatan, seperti guru menilai prestasi belajar peserta didik dalam suatu mata pelajaran. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan alat atau instrumen. Peranan evaluasi dalam kurikulum pendidikan minimal berkenaan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi sebagai moral. Yang kedua, evaluasi dan penentuan keputusan. Yang ketiga, evaluasi dan konsensus nilai. Yang keempat, tahap evaluasi atau penilaian.